Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan update pemangkasan beberapa varian yang saya lakukan 1 bulan yang lalu, 10 hari yang lalu, dan 9 hari yang lalu di kebun Josgrab Nur Seri lokasi 2. Kita mulai dari varian Livia. Berinya sudah seperti ini. Ini HSP 30. Kurang lebih itulah kalau ini. Sudah terbentuk beri seperti ini. Varian Livia. Ini juga masih varian Livia. Kita lanjut ke varian Taldun yang kita lakukan pemangkasan 10 hari yang lalu. Dan kita tumbuhkan 4 bat terujung. Dan ini tidak hanya bat terujung yang seprut, tapi bat-bat di depannya juga ikut seprut. Kita lihat nanti. Kalau dia bawa buah tetap saya akan pertahankan. Ini bawa klaster bunga di HSP 10 ya. Ini bawa klaster bunga untuk varian Taldun. Ini terlihat bawa klaster bunga. Ini hanya pemupukan generatif 1 kali ya. Ini bawa klaster bunga. Ini dalam 1 tersier. Ini tumbuh 7 tunas bat. Awalnya kita merencanakan memecahkan 4 bat terujung. 1, 2, 3, 4. Tetapi bat di depannya juga sprout dan bawa bunga. Nih, ini bawa bunga. Di sebelah sini juga nih terlihat. Tuh, ada bunganya. Ini juga bawa bunga. Ini juga bawa bunga. Ini juga bawa klaster bunga. Tuh, terlihat. Varian Taldun. Ini baru 1 tersier. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sebelah sana tuh. Juga bawa bunga. Jadi 1 tersier membawa 7 klaster bunga. Di sebelah sini pun sama nih. Lanjut. Kita ke tersier yang ke sebelah sini. Ini juga bawa klaster bunga. Itu terlihat bawa klaster bunga. Ini juga sama tuh, terlihat bawa klaster bunga. Ini juga bawa klaster bunga. Ini juga bawa klaster bunga. Ke sebelah sini ini juga sama bawa klaster bunga. Ini juga bawa klaster bunga tuh. Varian Taldun. Nih, setiap bud yang seprut membawa klaster bunga. Kita berpindah ke sebelah sini. Ini varian Sansekerta. Bawa bunga. Tuh, terlihat dari sini. Bawa bunga juga. Ini sama, ini baru seprut di HSP 9. Kalau ini 9 hari karena selisih 1 hari pemangkasannya. Belum terlihat, tapi untuk tersier yang ini sudah bawa bunga, tersier yang ini belum seprut. Jadi nggak serentak. Untuk varian Sansekerta. Ini varian Livia juga sudah bawa bunga nih ya, HSP 9. Ini bisa dilihat di sini. Tuh, varian Livia bawa klaster bunga juga tuh. Lalu ini varian Fragrant Rose nih. Bawa klaster bunga. Kita lihat di sini. Juga bawa klaster bunga. Ini sama nih, varian Fragrant Rose. Ini juga varian Genjah ya. Kemudian untuk varian Memory of Smile belum seprut. Ini HSP 7. Tapi sudah terlihat nih. Bud-budnya sudah mulai menyembul. Ini sama. Tuh. Masih varian Memory of Smile di tempat ini. Di sebelah sini varian Angelica juga sudah bawa bunga itu terlihat. Ini masih varian Fragrant Rose tuh. Juga bawa klaster bunga. Ini masih varian Taldun.
cukup bagus klaster bunganya tuh. Jadi intinya pemberian pupuk hanya 1 kali, pupuk generatif yang saya aplikasikan pada pohon ini berhasil membawa klaster bunga. Itu yang saya sampaikan, bahwa apa yang saya lakukan itu bukan uji coba, tetapi saya ulang-ulang dan hasilnya selalu sama, membawa klaster bunga. Dan ini pemangkasan yang kita rencanakan untuk panen di Lebaran nanti di tempat ini. Jadi ada varian Taldun, Livia, Sansekerta, Giant Grande, Angelica, Tran, Akademik, Gosvi, dan masih banyak lagi yang kita buahkan secara bersamaan. Kita rencanakan untuk kita bisa panen di Lebaran nanti. Jadi banyak variannya selain Jupiter. Memang saya mengembangkan Jupiter dalam skala besar, tetapi juga ada varian, berbagai varian sebenarnya. Cuma saya jarang upload varian lain. Tetapi kali ini karena banyak teman-teman yang bertanya ke saya apakah cuma varian Jupiter yang ada di kebun kami, sebenarnya variannya banyak. Dan ini salah satunya. Jadi ini bukan pembuahan pertama ya. Jadi sudah pembuahan untuk yang kesekian kalinya. Nih. Ini pohonnya. Jadi pengaplikasian pupuk generatif hanya 1 kali mampu membawa klaster bunga seperti ini. Dan ini berbunga semua dari hasil pemangkasan kemarin. Alhamdulillah berhasil membawa klaster bunga secara keseluruhan. Bahkan bertambah. Yang kita rencanakan cuma 4 mata bat terujung yang kita pecahkan untuk membawa bunga, atau yang rencana pembuahannya di 4 bat terujung. 4 bat terujung ini masih 4 bat terujung ini sudah terlihat membawa klaster bunga, tetapi bat-bat di depannya semuanya juga membawa klaster bunga. Bahkan tumbuh 7 bat semua membawa klaster bunga dalam setiap satu tersiernya. Alhamdulillah ini berhasil meskipun dengan pupuk generatif hanya 1 kali. Mengenai pemupukannya bisa disimak di video saya sebelumnya, termasuk pemangkasan pada pohon ini, pemangkasan pada varian Taldun, pemangkasan pada varian Sansekerta bisa disimak di video sebelumnya bagi teman-teman yang baru mengikuti video saya. Jadi ini adalah update-nya dari hasil pemangkasan beberapa varian di kebun Josgrad Nursery lokasi 2 ini. Ini seperti ini. Jadi awalnya kita hanya ingin merencanakan pembuahan di 4 bat terujung, tapi ternyata di bat-bat di depannya ini pecah dan bawa klaster bunga semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua mbak klaster bunga di pohon ini. Jadi untuk di fase seperti ini, pemupukan kita hanya menggunakan PSB saja. Dan POC dari urin kelinci seminggu sekali. Untuk penggunaan pupuk kimia atau pupuk sintetis, kita stop dulu. Sampai berry set. Setelah terbentuk, selesai penyerbukan, fase parot terlampaui, terus kemudian berry set atau pasca bunga mekar, penyerbukan telah selesai dan berbentuk berry, baru kita berikan pupuk kimia berupa NPK Ponska Plus. Jadi pemupukannya kembali ke pupuk vegetatif. Jadi ketika anggur ini sudah berbuah, pemupukannya kembali ke vegetatif. Lalu pupuk organiknya tetap kita berikan rutin seminggu sekali ya di tempat ini. Jadi ketika sudah berbuah, pupuknya kembali menjadi pupuk vegetatif. Hanya kita memberikan pupuk tambahan berupa mikroesensial. Salah satunya adalah kalsium dan magnesium. Magnesium saya gunakan untuk menambah rasa manis pada beri anggur di fase generatif ini, pembuahan ini. Kalsium untuk mencegah terjadinya crackberry sehingga mempertebal kulit buah anggur dan tidak mudah crack. Gitu ya. Jadi boleh menggunakan merek apa saja kalau untuk kalsiumnya, yang penting kandungan kalsiumnya tinggi. Boleh karate boron, karena karate boron itu juga kalsium plus boron, boronnya juga cuma sedikit. Yang banyak adalah kalsiumnya. Jadi video update ini
agar teman-teman menambah semangat. Jadi ketika menanam anggur itu yang terpenting adalah kita rawat, baik fungisida maupun insektisidanya, kemudian kita aplikasikan pupuk sesuai kebutuhan tanaman di setiap fasenya. Vegetatif adalah pupuk NPK seimbang, kemudian generatifnya adalah pupuk yang tinggi kalium dan fosfat untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Kalium dan fosfor atau fosfat itu yang untuk merangsang perubahan fase tanaman dari vegetatif ke generatif dan merangsang terjadinya pembentukan bunga dan buah. Kalau sudah berbunga seperti ini, sudah mulai berbunga semua seperti ini, kita aplikasikan POC saja dulu. Karena kalau pakai pupuk kimia, kelebihan dosis membuat bunga gagal polinasi atau gagal mekar, dan lebih amannya memang kita menggunakan pupuk organik dulu, pupuk organik cair. Jadi pada fase seperti ini memang tanaman kita belum waktunya membutuhkan pupuk lagi. Jadi pemupukan akan kita lakukan kembali setelah polinasi selesai atau pasca bunga mekar, kemudian terbentuk beri atau beri set, baru pemupukan kita berikan. Yang pertama kita aplikasikan adalah pupuk kalsium pada beri anggurnya supaya beri anggur ini kuat, tidak rontok dan tidak pecah nantinya. Kalau magnesium sulfat kita berikan nanti pada saat setengah HSP atau setengah usia daripada pematangan buah, misalkan pematangan 100 hari di hari 50 dan hari 75 dan menjelang verizon. Jadi untuk menambah rasa manis pada beri anggur. Menambah rasa manis ya, bukan berarti merubah beri asam menjadi manis, buah anggur yang asam menjadi manis, bukan itu. Tetapi menambah rasa manis, karena buah yang manis sendiri, buah anggur yang manis sendiri kadang-kadang juga ada yang menjadi asam karena kekurangan unsur hara tertentu atau kelebihan nitrogen di pupuknya, dan terlalu banyak terkena air hujan juga membuat beri kurang manis. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Josgrab Nurseri lokasi 2 ini.